Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa lagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Hari ini kita berbahagia di tengah pandemik ini. Ada beberapa saudara yang menerima sakramen baptis, baik anak maupun dewasa, serta yang memantapkan imannya dalam bentuk pengakuan percaya atau CD. Oleh sebab itu marilah kita memasuki ibadah Minggu biasa ke-26 ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 18 bait pertama dan kedua, Al-Hadir bagi kita. Al-Hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat yang kudus. Biar kasih karunia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Marilah ibadah di Minggu Biasa ke-26 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Damai sejahtera Allah ada pada saudara. Ada pada saudara juga. Silakan duduk. September ceria akan berakhir, dan semoga keceriaan yang ada akan selalu dan senantiasa Tuhan sendiri yang akan mengasihi dan mendengarkan kita semua. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 33, bait yang pertama dan kedua, Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu.
Bersama kita akan mendengar firman Tuhan dari Injil Matius 21 ayat 23 sampai dengan 32. Tetapi mari kita mempersiapkan hati dalam doa saya hantarkan. Kembali kami ingin menikmati sabda-Mu, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai dengan 32 yang demikian. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus dan perumpamaan tentang dua orang anak. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang akan memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut pada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah itu aku melakukan hal-hal itu. Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang itu? Seorang mempunyai dua anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar, merenungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian yang pada saat ini, serta Bapak Ibu yang akan membaptiskan anaknya yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus ditanya tentang kuasa, Yesus tidak menjawab tentang dari manakah kuasa yang ada pada dirinya. Lalu dia juga mengajukan pertanyaan, dan mereka yang bertanya tidak menjawab. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa kuasa bukanlah hal utama mengikut Yesus. Jadi ketika mengikut Yesus, kuasa jangan dijadikan tujuan atau pegangan atau tanda utama sebagai pengikut Yesus. Jadi kalau seorang pengikut Yesus tidak memiliki kuasa sama sekali, jangan itu dijadikan tanda atau pegangan atau hal yang utama sebagai bagian dari mengikut Yesus. Baik itu mujizat, karena perikop sebelumnya berbicara tentang Yesus mengutuk pohon ara, pengusiran setan, mujizat keuangan, pemulihan, dan lain-lain. Jadi bukan hal itu, bukan hal kuasa-kuasa yang menjadikan kita sebagai yang utama dalam mengikut Yesus. Lalu apa?
Kemudian Yesus memberikan dua perumpamaan tentang dua anak, yaitu hal mengindahkan. Yang satu tidak mengindahkan walaupun sudah menjawab iya, tetapi yang berikutnya walaupun berkata tidak, tetapi mengindahkan dan melakukan. Ada proses mendengar, lalu diolah dalam pikiran dan perkataan, dan terakhir perbuatan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dan anak-anakku sekalian, saya merasa saya tidak pantas untuk menemani generasi milenial saat ini yang hadir bersama-sama dengan saya di ibadah ini dalam proses katekisasi, baptis dan sidi, karena ternyata dunia saya dengan dunia mereka sudah berbeda. Ketika saya mungkin pertama kali di tahun 2005 hadir di sini, anak-anakku yang ada di sini mungkin masih berumur 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun, masih balita, dan itu menjadi sesuatu yang bagi saya, sesuatu yang perlu saya pergumulkan. Nah, tetapi ada proses yang ingin saya lihat sesuai dengan perikop ini, yaitu ketika saya memberi bahan di WA Group, ada yang membacanya, kemudian mencerna, atau bahkan ada yang sama sekali tidak membacanya atau tidak mengindahkan hal itu. Jadi kita belajar tentang hal yang sederhana dalam hal mengikut Yesus adalah hal mengindahkan. Nah, ini lebih utama ketimbang kuasa untuk mengusir setan atau melakukan mujizat-mujizat yang lain. Contoh yang paling sederhana, informasi hoax atau informasi yang fakta, kita lebih mengindahkan yang hoax ya. Misal soal tusuk gigi yang mengandung virus, pesan ini berulang-ulang kali disampaikan sejak beberapa tahun yang lalu, kemudian petai mengandung khasiat yang luar biasa. Tetapi justru hal yang faktual, hal yang nyata, semisal menggunakan masker, itu justru menjadi sesuatu yang sangat tidak mudah untuk diindahkan. Padahal maskerku menyelamatkanmu atau maskermu menyelamatkanku. Tidak ada hal yang lebih kecil. Bagimu kecil, bagiku besar. Itu iklan rokok. Nah, jadi ini kita belajar dari sesuatu yang sangat sederhana, sesuatu yang sangat kecil, tetapi ternyata menjadi bagian utama mengikut Yesus, yaitu mengindahkan. Kakak dari teman saya 2 hari atau 3 hari yang lalu dipanggil Tuhan karena COVID-19. Dan saya juga mendengar kesaksian dari jemaat kita yang berada di luar Jawa, yang juga ternyata terkena dari COVID-19 dan nyaris tiada. Jadi ini menjadi sesuatu kekuatan bahwa hal-hal yang sederhana patut kita perhatikan, yaitu tentang mengindahkan. Kesetiaan kita itu diawali dengan mengindahkan. Dan mengindahkan itu ada 2 proses. Yang pertama mendengar. Perlu latihan karena harus memperhatikan dengan sungguh, meniadakan keinginan untuk menjawab. Jadi kalau kita mendengar, otomatis di otak kita sudah membuat sesuatu argumentasi untuk menjawab. Kira-kira jawabanku apa? Jadi kita tidak mendengar apa yang dia katakan, tetapi kita sibuk sendiri untuk mencari jawaban. Kira-kira jawabnya opo. Nah, itu butuh latihan. Kemudian mengindahkan adalah menyaring informasi yang masuk, menimbang kemanfaatan yang lebih luas, bukan hanya untuk aku, tetapi juga untuk orang banyak. Hal ini diolah dalam kerangka dasar kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, sekaligus kasih kepada diri sendiri. Silakan bagi yang kelas mau ujian, ya, indahkanlah nasihat-nasihat Bapak Ibu guru, nasihat-nasihat Bapak Ibumu, supaya segera belajar walaupun dalam proses yang tidak mudah di saat-saat seperti ini. Mengindahkan adalah sesuatu yang sangat sederhana, tetapi ini menjadi hal utama dalam mengikut Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita masuk pada saat teduh.
Mari kita berdoa, saya hantarkan. Kami mengucap syukur atas nikmat anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami. Belajar dari hal-hal yang sederhana mengindahkan, baik nasihat orang tua kami, nasihat Bapak Ibu Guru, nasihat kekasih kami. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami untuk belajar menjadi pengikut Yesus. Ini adalah bukti kesediaan kami mengikut Yesus. Yang Tuhan menolong kami untuk belajar dari hal-hal yang sederhana, untuk belajar mengindahkan, memperhatikan, dan mendengar. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap kehidupan kami, baik yang kami bekerja dengan keras di sawah, di pasar, di toko kelontong kami masing-masing, sebagai buruh, sebagai swasta, sebagai pegawai negeri, sebagai bapak dan ibu guru, dimanapun kami berada, di saat-saat pandemi ini, dan kami tetap mengindahkan hal-hal yang penting, hal-hal yang bersifat sederhana, supaya bukan hanya diri kami yang diperhatikan, tetapi juga kami memperhatikan keselamatan orang lain. Syukur atas karunia Tuhan yang boleh Engkau nyatakan dalam setiap pekerjaan yang sudah kami jalani dan yang akan kami jalani. Kami juga bersyukur atas pelajaran sekolah kami, pendidikan kami, baik yang saat ini dalam pelajaran jarak jauh, yang Tuhan menolong Bapak dan Ibu Guru, menolong kami semua dalam berproses yang tidak mudah, tentu penuh dengan kebosanan, kejenuhan. Kiranya Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kiranya juga Engkau menguatkan kami dalam segala hal, supaya kami dapat melakukan hal-hal yang terbaik, berbuat yang terbaik kepada sekitar kami. Terima kasih Yesus, kiranya syukur ini kami naikkan di hadapan-Mu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sesuai dengan warta yang sudah disampaikan melalui daring, pada saat ini ada beberapa dari anak yang akan menerima baptis anak, dan dewasa yang akan menerima baptis dewasa, dan juga beberapa yang akan menerima pengakuan percaya atau CD. Pelayanan sakramen baptis didasarkan atas perintah Tuhan Yesus, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sakramen baptis adalah tanda penyamatan Allah dan alat pemeliharaan iman, dengan air sebagai unsur dasarianya. Sebagai alat untuk memelihara iman, sakramen baptis menunjukkan dengan air, sakramen baptis menunjukkan pembasuhan manusia dari dosanya oleh darah Kristus. 2. Dengan pembasuhan itu sakramen baptis menunjukkan pengampunan dosa. 3. Dengan pengampunan dosa itu sakramen baptis menunjukkan pembenaran atas manusia oleh Allah. Yang keempat, dengan ketiga hal tersebut sakramen baptis menunjukkan kelahiran baru manusia dari hidup yang lama yang dijalannya di bawah kuasa dosa ke dalam hidup baru yang dijalaninya di bawah kuasa Roh Kudus. Dengan demikian setiap orang yang telah menerima sakramen baptis menjadi anggota tubuh Kristus, yaitu gereja. Anak-anak keluarga Kristen wajib dibaptis sebab mereka juga mempunyai tempat di dalam perjanjian keselamatan bersama-sama dengan orang tua mereka. Oleh karena itu, orang tua wajib membaptiskan anak-anaknya. Orang tua yang membaptiskan anak wajib mendidiknya, agar sesudah dewasa, anak itu menyatakan pengakuan percayanya. Demikian juga pada saat ini, ada beberapa anak yang ketika sudah masih kecil, sudah menerima sakramen baptis, dan pada saat ini dengan pergumulannya tanpa ada paksaan, mereka memutuskan untuk menerima sakramen pengakuan, untuk menerima pengakuan percaya atau CD. Atas bimbingan Roh Kudus, saudara-saudara saat ini akan mengakui percayanya, dan sebagai bukti bahwa mereka telah percaya dan menerima keselamatan anugerah Allah, serta siap sedia untuk menerima hak dan tanggung jawab sebagai warga dewasa. Saudara Dilta Ragil Lestari, Ambar Sito Jati, Yuwana Indra Wijaya, Happy Budianto, Dista Nugroho, Jovanka Areta Natalia, Ana, Danang Setio, Andreas Riyadi, Sukiyem Nyoto Suwarno,
dan Dina Suryani, saya minta untuk berdiri. Agar jelas bahwa saudara menerima penyelamatan Allah dan bersedia melaksanakan kehendaknya, saudara-saudara dipersilahkan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara menyadari dan meyakini bahwa saudara telah menerima anugerah keselamatan yang ditandai dengan sakramen baptis? Yang kedua, apakah saudara bersedia menjalani hidup baru sebagai ucapan syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan saudara berdasarkan ajaran Alkitab? Yang ketiga, apakah saudara bersedia menerima penggembalaan jika saudara hidup menyimpang dari Alkitab? Bagaimana jawab saudara Delta Raki Lestari? Saudara Ambar Sitojati? Saudara Yuwana Indra Wijaya? Saudara Happy Budianto? Saudara Dista Nugroho? Saudara Jovan K. Arita, Saudara Danang Setio? Saudara Andreas Riyadi? Ibu Sukiem Nyoto Suwarno? Dina Suryani. Dan kepada Bapak Ibu Dwi, saya undang untuk berdiri. Agar jelas bahwa saudara percaya anak saudara yang juga dikaruniai keselamatan, serta saudara sanggup mendidik anak saudara agar ketika dewasa menyatakan pengakuan percayanya, saudara dipersilahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara percaya bahwa penyelamatan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang ditandai dengan sakramen baptis ini juga dikaruniakan kepada anak yang akan saudara baptiskan? Yang kedua, apakah saudara bersedia mendidik anak yang saudara baptiskan agar imannya bertumbuh sehingga ketika dewasa ia berani menyatakan pengakuan percaya atau sidi dan menjalani hidup baru? Yang ketiga, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab jika saudara melalaikan tugas mendidik anak yang saudara baptiskan? Bagaimana jawab Bapak Ibu Dwi? Saudara-saudara yang akan mengakui percaya, saya minta untuk berdiri. Victor Yuliawan Adi, Aprian Yuda Saputra, Ernina Agustin, Pandu Kuncoro Yakti, Sasar Gusti Arya Darmawan, Winda Febriastuti, Stefanus Adianto, Fania Besti Amanda, Nindya Anung Pramesti, Denis Ariska, Andre Christian, Yerima Dian Prastiwi, Elisa Anugraheni, Christian Yopi Anggoro, Setiawan Nugroho, Ikhlas Permadi, Yusri Sakaria Putri, Septiana Kurniasari, Septiani Kurniasari, Rafael Satria Perdana Widyatma, Rasti Tesalonika Putri, Erlina Ike Oktavia, Natalia Mawarni Ekasari, Septian Bima Saputra, Mikel Agista Saputra, Adelia Agustiningrum, Ririn Aryani, Retnaning Tias Wintu Cahyowati. Agar jemaat menyaksikan pernyataan pengakuan percaya saudara, maka saudara diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara menyadari dan meyakini telah menerima anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus yang ditandai dengan sakramen baptis yang telah saudara terima ketika saudara masih kanak-kanak? Yang kedua, apakah saudara percaya kepada Allah yang Esa, yang menyatakan diri sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus menurut kesaksian Alkitab? Yang ketiga, apakah saudara bersedia memelihara iman dan bersaksi serta ikut bertanggung jawab dalam kehidupan gereja? Yang keempat, apa saudara bersedia memelihara kekudusan sakramen, bersekutu dengan jemaat, dan senantiasa meyakini syahadat? Yang kelima, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab saudara Victor Yuliawan Adi, Aprian Yuda Saputra, Ernina Agustin,
Pandu Kuncoro Yakti, Belsasar Gustiarya Darmawan, Winda Febriastuti, Stefanus Adianto, Fania Betsy Amanda, Nindya Anung Pramesti, Denis Ariska, Andre Christian, Yeremia Dina Prastiwi, Elisa Anugraheni, Christian Jobi Anggoro, Setiawan Nugroho, Ikhlas Permadi, Yusri Sakaria Putri, Septiana Kurniasari, Septiani Kurniasari, Rafael Satria Perdana Widyatma, Rasti Tesalonika Putri, Elina Ike Oktavia, Natalia Mawarni Ekasari, Septian Bima Saputra, Mikael Agista Saputra, Adelia Agustiningrum, Ririn Aryani, Retnaning Tias Wintu Cahyawati, Delta Ragil Lestari, Delta Ragil Lestari, Andre Christian, Ambar Sitojati, ya. Ambar Sitojati untuk Andre Christian, untuk Sidi nanti. Ambar Sitojati, saya baptis dalam nama Bapa, Allah kiranya menolong dan menjaga damai dan kekuatan Bapa. Yono Indra Wijaya, Happy Budianto, Saudara Yuwana Indra Wijaya, saya baptis dalam Bapa, Anak, Roh Kudus. Happy Budianto, baptis dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Allah menerangi hati dan membimbing saudara selama memampukan saudara untuk menjalani hidup baru dalam menjadi saksi dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Amin.
anak kredit. Danang Setio, Andreas Riyadi, Jovan Kakeri. Wes. Desta Nugroho, Sukiyem Nyoto Suwarno. Saudara Dina Suryani. Untuk baptis anak, Jovanka Areta Natalia. Untuk yang CD, 1, Victor Yuliawan Adi, Aprian Yuda Saputra. Hernina Agustin Pandu Kuncoro Yakti.
Belsasar Gustiarya Darmawan, Winda Febriastuti. Stefanus Adianto, Fania Besti Amanda. Nindya Anung Pramesti, Denis Ariska. Andre Christian, Jerima Dian Prastiwi. Elisa Anugraheni, Christian Yopi Anggoro. Setiawan Nugroho, Ikhlas Permadi. Yusri Sakaria Putri, Septiana Kurniasari. Septiani Kurniasari, Rafael Satria Perdana Widyatma. Rasti T. Salonika Putri, Erlina Ike Oktavia. Natalia Mawarni Ekasari, Septian Bima Saputra.
Mikael Agista Saputra, Adelia Agustiningrum. Ririn Aryani, Retnaning Tias Windu Cahyawati. Kita akan memuji nama Tuhan, ikut dikau saja Tuhan, bait yang pertama dan yang kedua. Silahkan duduk. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, sesuai standar protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko, persembahan sudah diaturkan pada saat awal sebelum ibadah berlangsung di kotak persembahan yang ada di depan pintu masuk. Mari kita aturkan persembahan ini di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, Engkau selalu melindungi kami, memberkati kami, mengasihi kami, walaupun di dalam suasana seperti ini. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kesempatan di mana apapun yang kami perbuat dan dimanapun adalah ibadah, maka penuhilah hidup kami dalam kemurahan-Mu untuk mempraktekkan belas kasih. Kami juga berdoa seperti yang Engkau ajarkan. Kita ucapkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama orang percaya di segala abad dan tempat, kita memperbarui pengakuan iman kita dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Marilah kita ucapkan syahadat rastuli secara bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari kita undur ke kehidupan kita, ke karya kita sehari-hari, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih setia Allah Bapa dan Putra akan memampukan hidup kita sehari-hari sebagai ibadah, dan Roh Kudus akan menolong kita mewujudkan hidup penuh dengan belas kasihan. Amin. Dimanapun kita berada, Allah hadir, mari kita pujikan apapun juga menimpamu. Sebagai pujian penutup. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Awan kasih-Nya melindungimu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Bila menanggung Tuhan berat, Tuhan menjagamu. dan depanmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang